tekankan, ya toh? 2 respon. Nah, salah satu respon ini, ya, inilah nanti untuk ngecek apakah RW pasien itu clear atau tidak. Tadi sudah disampaikan respon. Respon itu untuk apa? Ya, untuk mengetahui respon dari pasien. Nah, respon pasien itu berbentuk apa? 1, katanya ada verbal. 2, katanya ada gerakan, gitu kan? Ya, gerakan itu bisa melek itu membuka mata, bisa bergerak, misalnya dicubit, bisa. Nah, itu verbal itu apa? Ya bisa ngomong, bisa bicara. Pak. Ya, oh iya, Pak, saya gimana? Nah, itu kan berarti ada verbal. Pak, namanya siapa, Pak? Oh, Budi. Oh ya, berarti bisa. Nah, artinya yang saya ambil di situ adalah bukan gerakannya, tapi dia verbalnya, dia bicaranya. Artinya bahwa pasien atau seseorang itu kalau bisa bicara atau mengeluarkan suara, artinya jalan nafasnya itu clear. Ya, orang bicara, orang ngomong, itu kan artinya kan ada udara yang keluar, ya, ada yang keluar. Artinya kalau udara itu ada sumbatan, ada hambatan, dia nggak bisa ngomong. Mungkin gitu, seperti itu. Itu yang akan saya tekankan bahwa RW-nya di situ akan kita nilai, oh clear, karena dia bisa bicara, kayak gitu. Tetapi di saat kita respon itu tidak ada respon, artinya dia tidak bisa mengeluarkan suara, ya, mungkin hanya gerak saja. Nah, artinya kita harus curiga, ada apa ini RW-nya? Jangan-jangan ada sesuatu di sana, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus Anda lakukan di saat pasien ini setelah kita respon, ya, dia tidak ada respon suara. Artinya kan ada sesuatu di RW-nya. Nah, sesuatu itu bisa sumbatan, bisa yang lain. Nah, yang pertama adalah cek nadi. Cek dia bisa gerak atau ya. Dia bisa gerak, tidak bisa ada respon suara. Nah, ya, oke, cek nadi. Oh, nadi ada, wes. Nek nadi ada, kemudian apa? Jalan nafas. Nah, kan kalau di RJP kan cari bantuan, wes itu ranahnya RJP sudah, ya. Ini saya ranahnya RW dan breathing. Artinya yang saya titik tekankan itu adalah, oh, begitu kita respon, dia ada nadi lah, dia gerak, tapi masalahnya itu tidak bisa mengeluarkan suara, ya, kayak gitu. Kemudian kita harus berpikir kenapa ini kok nggak bisa. Nah, kemudian kita coba untuk bebaskan jalan nafas. Nah, cara membebaskan jalan nafas itu sebentar. Cara membebaskan sebelum kita bebaskan jalan nafas itu kita rescue breathing dulu, ya, rescue breathing. Tadi setelah nadi ada, itu kan cek nafas, ya, cek nafas itu kan rescue breathing. Itu ada look, feel, and listen. Look itu lihat perkembangan dada, ya. Feel itu apa? Rasakan, ya, rasakan itu di RW sudah, ya, RW di pasangnya itu, ya, di RJP juga, ya. Oke. Look itu lihat, feel itu apa? Rasakan hembusan nafas, ya, di pipi kita. Kemudian listen, dengarkan suaranya, ya, tidak boleh sebut-sebutin. Nah, itu rescue breathing. Lu kok nggak ada? Nah, kalau tidak ada, itu nanti kemudian kita pastikan apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, cara untuk membebaskan jalan nafas itu ada 2 cara, dengan alat dan tanpa alat. Kalau tanpa alat itu contohnya apa? Nah, hetil cilik dulu, ya, hetil itu kan seperti ini, ya, hetil cilip itu dagu itu ditarik ke atas. Jadi hetil itu ditengadahkan, ya, tengadahkan, ini ditarik ke atas. Jadi harapannya itu saluran atau jalan nafas itu lurus, ya, lurus gitu. Nanti harapannya seperti itu. 1, hetil cilik. Yang kedua apa?
Nah, jotras itu seperti ini Mbak. Jadi kita dari atas, yang 4 jari ini di mandibula sini. Kemudian 2 ibu jari ini membuka, menekan dagu pasien. Nah, kayak gini, jadi membuka. Nah, masalahnya kalau pasien dengan curiga trauma servikal yang diperbolehkan dengan jotras saja, seperti ini saja. Nggak boleh kayak gini. Kenapa? Kalau kayak gini itu ada pergerakan di sini. Nah, itu yang berbahaya. Kalau ini ada tanda-tanda trauma servikal, ada jejas, ada luka. Nah, kita harus jotras saja membukakan nafas. Nah, itu. Kemudian setelah dijotras, kita akan melihat apakah ada sumbatan atau tidak. Ini sudah dibebaskan jalan nafasnya, ya. Tapi kok tetap, jangan-jangan ada sumbatan atau tidak. Lihat. Nah, sumbatan jalan nafas itu dibagi menjadi 2, padat dan cair, ya kan? Iya, padat itu contohnya mungkin pasien ini tadi habis makan, ya. Makan apa? Ya mungkin makan yang keras gitu, bakso, ngemut tahu nggak ya? Permen, ya. Kemudian makan apa yang mungkin belum lembut, sudah mau ditelan nyangkut, ya juga. Ada lagi mungkin gigi palsu, bisa juga, atau mungkin yang lain. Nah, kalau sumbatannya itu berupa benda padat, apa yang harus Anda lakukan untuk evakuasi? Satu, pakai. Nah, pertama cross dulu, habis cross finger kan jari, swab itu nyuap. Itu satu. Itu tanpa, tapi maaf sebelumnya kita dalam makan itu tetap pakai APD ya. Sorry saya enggak tetap pakai APD ya. Sebelum kita kontak dengan pasien itu kita harus pakai APD ya. Finger swab kedua itu kalau ada yang namanya ini Magil forceps. Nah, ini bisa untuk menggantikan jari, untuk menggantikan jari, jadi balik. Nah, untuk menggantikan ini itu pakai jari kita. Lah, menggantikan kalau nggak ada ini, jari yang mesti ada. Yang nggak ini digantikan. Jadi kenapa? Ya, jari kan berisiko tinggi. Ya nek kecokot, ya nek luka, ya nek ada ini, ya pakai ini. Ini Magil forceps. Ini untuk evakuasi. Jadi nanti bisa untuk ngambil ya, untuk ngambil misalnya misalnya makan bakso itu bisa nanti ini yang nanti seperti ini. Kita sering di rumah sakit seperti itu ya. Itu Magil forceps ya, ingat-ingat. Kalau tidak ada Magil forceps, ini untuk menggantikan itu baru finger swab. Karena ini pakai alat, ini tidak pakai alat. Ya, untuk saya membicarakan tentang evakuasi atau penata laksanaan sumbatan yang berupa benda padat. Kalau tidak pakai alat ya finger swab, kalau pakai alat pakai Magil forceps. Itu yang padat tuh ya. Nah, kemudian kalau yang cair apa? Pakai apa? Suction. Anda jangan tahu anak section ya. Section itu kan selang ya, selang yang untuk sumbatan benda cair itu bisa muntahan, bisa darah juga, bisa sputum, bisa dahak ya, itu seperti itu. Jadi di section tetap finger swab, terus finger di section. Nah itu yang ketiga, satu finger swab, kedua ini pakai alat Magil forceps. Nah cair
pakai sasan. Ada lagi Mbak, sumbatan itu berupa lidah yang jatuh ke belakang. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan kita tuh ngorok. Ini apa ini? Nah, apa ini? Ya. Kalau lidah jatuh ke belakang, apa yang harus Anda lakukan untuk membebaskan jalan nafas? Pasang. Sebelum PTT apa? Pasang. O. Orofaringeal RW. Namanya Opa itu seperti ini, tahu nggak? Jadi ini pemasangan intubasi dan belum? Sudah dikenalkan kayak gini nggak? Enggak kok, ayo tenang nih. Masih lupa Pak. Oh masih lupa, ya masih lupa. Jadi ini orofaringeal airway, ya. Oro ini namanya oral itu kan mulut, Iya. ya. Jadi ini dimasukkan lewat mulut. Nah, karena lidah itu kan terdapat di mulut. Nah, kalau lidah itu jatuh ke belakang, ini kita pasang opa. Caranya mengukur, ya, mengukur opa itu kan akhirnya sudah diajari kalau ada intubasi. Jadi dari ujung telinga sampai ujung bibir di sini betul. Nah, dari sini. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini masing-masing orang itu sudah ada ukurannya. Maksudnya banyak ukuran. Dari bayi baru lahir sampai dewasa itu ada ukuran. Ya. Jadi kalau biasanya ada lebih dari satu itu biasanya mungkin tadi banyak. Nah, ini ada kuning, ada hijau, ada merah. Yang merah itu besar, ya kuning itu sedang, yang hijau itu kecil. Ada juga yang modelnya kayak gini, ada yang bahannya dari karet. Nah, nanti kalau teman-teman semua ke rumah sakit kok dengar kalau ini namanya bukan opa, itu biasanya disebut mayo. Jadi merek saja ya, merek kayak gini itu kan biasanya apa yang namanya? Ambubek. Apa Ambubek itu kan merek. Ini bukan, ini BBM. Bag Pharmacy itu seperti itu. Sama, ini opa. Tapi ya orang dulu itu kan kayak dibelikan aqua dulu ya. Itu aqua itu kan merek gitu kan. Jadi kan suruh membelikan air putih gitu kan. Aqua kan merek. Maka sekarang ada mineral, ada apa itu gitu. Mau apa ya? Motor misalnya, bawa apa pakai apa nanti kendaraannya Yamaha, misalnya kan itu. Padahal Yamaha kan kendaraannya. Maksudnya mau yang saya maksud pakai kendaraan motor, apa sepeda, apa bis, apa mobil kayak gitu. Itu ya sama gitu. Ini namanya opa. Ada yang menyebut juga dengan budel. Jadi bisa budel, bisa mayu. Nanti jangan bingung kalau dari rumah sakit. Ya. Nah, caranya ngukur kayak gini. Dari ujung telinga sampai ujung bibir. Kemudian cara memasukkannya itu, nah, kita cross finger, jadi membuka jalan nafas. Nah, kita arahkan ke atas dulu. Ya, ini kan ada lengkungan. Kita arahkan ke atas dulu, masuk sampai separuh, ya, sampai separuh. Kemudian nanti diputar ke bawah. Ini dimasukkan. Memang kayak gitu. Ya, ini cara untuk memasang opa. Kemudian cara melepaskan itu tidak usah diputar, tinggal ditarik sesuai dengan lengkungannya. Nah, kayak gini. Ini namanya opa. Alat untuk membebaskan jalan nafas yang berupa lidah jatuh ke belakang. Itu seperti itu. Nah, itu. Kemudian apa lagi ya? Biar sama dengan ini ya. Banyak ada gurgling, snoring, crowing, ya kan? Pernah dengar nggak? Opo gitu. Gurgling itu kan suara ngorok ya. Ngorok itu kan seperti tadi. Contohlah kita buka jalan nafas, ternyata di sini ada tumor mulut, ya, tumor mulut atau CA mulut, ya.
itu kan kita nggak bisa pakai kayak gini, ya, itu. Atau mungkin trauma apa ya, di darah mulut itu hancur. Nah, artinya apa? Kemudian kita harus bisa menggunakan yang lain. Apa contohnya? Naso. Tidak nih. Nah, naso, Naso parengal, RW. Wiro, ngerti tak? Oh, ini section tadi nih ya. Karena biasanya sini itu punyanya yang apa namanya, yang dari karet kayak gitu. Jadi nanti naso itu paling panjangnya hanya segini, ya. Naso namanya saja naso, nasal itu apa? Hidung. Nah, nanti ini seperti opa tapi nanti dimasukkan lewat hidung, karena bila mana kita masukkan lewat mulut itu tidak apa ya, tidak bisa karena ada kendala. Itu kita masukkan lewat hidung. Itu seperti ini, mirip. Nah, ini juga ada ukurannya, bukan ini loh ya. Naso parengal NPA itu juga ada ukurannya. Cara ngukurnya gimana? Ya, cara ngukurnya. Bapak, hari izin ke ruang sebelah, ngasih kursi dulu. Ngasih kursi apa? Oh iya ya, boleh. Kehabisan kursi. Oh, tadi kamu ambil sana. Iya. Ya, itu cara ngukurnya itu besar kecilnya itu sebesar jari kelingking dari jari kelingking dari tangan pasien. Ya, jangan jari kelingking dari penolongnya. Jadi lihat, oh seperti ini. Nah ini, oh ya ini berarti. Kemudian kalau naso, ya itu memasukkannya nggak usah diputar-putar sesuai dengan lengkungannya, tetapi saat masang naso parengal RW kasih jeli dulu, ya kasih jeli dulu. Jadi kasih jeli biar licin, karena apa? Saluran hidung itu kan membrana sangat tipis. Coba bayangkan kalau tidak dikasih jeli, ini dimasukkan hidungan Anda, oh sakit itu, ya. Jadi ini kasih jeli, nah nanti akan dimasukkan pelan-pelan kayak gini. Set, ya sudah. Itu naso parengal RW. Nah, jadi ada satu opa huruf parengal RW, naso parengal RW. Tiga apa? Ini apa ini? ETT. Ini juga alat untuk membebaskan jalan nafas yang berupa yang tadi kan tanpa alat, yang jotras, jet breathing, cross pinjer swab itu caranya itu. Nah ini pakai alat opa, naso parengal RW, ETT, ya. ETT kemarin sudah diajari, ya. Caranya sama, ya, besar kecilnya sama dengan jari kelingking. Kemudian cara memasukkan nanti pakai laryngoskop, ya, itu Anda sudah diajari. Saya hanya memperkenalkan bahwa ETT, endotracheal tube, itu juga termasuk salah satu alat untuk membebaskan jalan nafas, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah seperti ini, LMA, laryngeal LMA, mass airway. Nah, laryngeal mass airway. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke laring. Mass itu ada maskernya, airway. Kita itu kalau buka mulut itu kan di sini itu kan ada dua lubang. Satu lubang ke lambung, satu lubang ke paru. Ya, nah ini nanti akan dimasukkan ke sana, ke paru, nutupi yang lubang ke paru. Jadi nanti Anda itu saat kemarin latihan apa namanya, pemasangan intubasi, ya itu saat dibuka, nah itu ada lubang besar, ada lubang kecil. Lubang kecil itu yang kalau pasien masih bernafas itu kecil kayak gini, buka nutup. Saat nafas buka nutup itu. Nah itulah nanti yang akan kita tutup ini. Nah jadi nanti dari di sini itu akan kita masukkan kayak gini. Set. Nah masuk terus kayak gini.
Nah, masuk terus. Nah, nanti baru ini dikunci. Ya, baru dikunci. Nah, dikunci. Ini biasanya kerjanya itu hampir sama dengan ETT, tapi ini tidak begitu melukai. Nah, ETT kan dimasukkan, ya. Kalau ini enggak, jadi ini harus dikunci. Nah, nanti akan kayak gini. Jadi ini akan nutupi, misalnya ini lubangnya akan nutupi kayak gini. Nah, kenceng, shot. Ini nanti siswa kayak gitu. Nah, masih bisa kan? Nah, ini akan menggelembung. Nah, nanti akan nutup lubang yang ke paru tadi. Nah, seperti itu. Ini namanya laryngeal mask LMA, mask RW. Ya, macam-macam. Mungkin anak-anak bingung kamu ya. Nah itu. Oke, itu alatnya. Kemudian pemenang masuk pemasangan opa sudah bisa, opa sudah terpasang. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah tadi ini masalahnya kalau pasien itu tidak sadar, ya, pasien itu tidak sadar. Ada juga yang gangguan airway itu pasien masih sadar. Nah, contohnya cuking itu tersedak. Pernah melihat orang tersedak, temennya tersedak, ya tersedak itu kan apa ya? Ya mungkin habis makan, mungkin pas enak-enaknya makan kayak gitu diajak ngobrol, diajak ngomong atau kaget itu juga bisa loh, ya itu. Jadi cuking itu kan tersedak, jadi ada sumbatan. Nah, sumbatan itu ada dua, parsial dan total. Nek parsial itu sebagian, kalau total itu keseluruhan. Nah itu biasanya kalau parsial itu masih bisa bertahan, ya masih bertahan walaupun nanti lama kelamaan ya nek jenenge wae akan mengalami penurunan kesadaran. Nah, contohnya seperti cuking. Satu cuking itu sumbatan. Nah, misalnya ya Anda kebetulan pas kuliah, nah ini pas ulang tahun ya toh, oh ini Mbak siapa namanya, Mbak Tiwi, oh Mbak Tiwi ulang tahun, ayo Mbak Tiwi sekarang apa jenenge traktir makan kayak gitu. Waduh, iki kok yang ngajak kok banyak sekali. Mbak kenapa? Kalau orang itu ngomong nggak apa-apa Mbak, berarti nggak masalah. Oh ya wes, tinggal yaudah kayak gitu. Itu kalau bisa ngomong artinya nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak kenapa? Pak kenapa? Nah itu kemungkinan karena cuking atau tersedak. Nah itu, ya seperti itu. Itu parsial dulu ya, maksudnya yang sebagian dulu. Permen itu banyak sering. Anak-anak dengan tersedak permen itu sering, ya lari-lari di mall, ternyata sambil terdapat orang yang mengalami tersedak dengan tadi sumbatan parsial. Nah, ada beberapa hal. Satu dengan abdominal thrust. Ya, abdominal thrust itu pasien parsial itu masih sadar ya. Jadi masih kayak tadi, kebetulan Anda masih di situ. Nah, abdominal thrust itu abdo kita. Nah, yuk nanti kita ngomong dulu, Pak, Pak maaf, ini akan saya bantu. Nah, kayak gitu aja, jangan tiba-tiba langsung kayak gitu. Yo nek kenal nggak apa-apa, nek nggak kenal lagi digapake ya. Nah, ini dari belakang kita tangan satu itu mengepal, tangan dua yang satunya itu megangin kayak gini. Jadi nanti akan diletakkan di ulu hati, di bawah ulu hati, di lambung. Jadi sini ada PX. Nah, nanti di ulu hati sini, di lambung. Nah, nanti silahkan Anda hentakkan ya 5 kali. Shot. Jangan dinyu. Itu nek iki pengen dipijeti nek kene ya. Jadi enggak usah takut. Ya, jadi ini dihentakkan. Dihentakkan. Ya. Sampai kapan? Ya sampai keluar. Nek enggak ya 5 kali dulu. Habis itu berhenti dulu, kemudian lagi. Ya. Jadi jangan ditekan-tekan kayak gini, tapi dihentakkan dengan mengepal. Kenapa harus mengepal? Beda.
Kemarin ada teman yang kayak gini, ya, itu tekanannya rata, ya. Berbeda di saat ada yang ngepal itu akan ganjel. Ya enggak? Coba kalau Anda ini kalau dingin ini kan enak kayak gini, ini enggak, tekanannya kurang. Seperti Anda balut tekan sudah belum? Pasti balut membalut sudah belum? Kalau ada pasien dengan perdarahan ya, itu diapakan? Balut tekan kan? Kalau balut tekan itu kan sebetulnya dikasih drip atau dikasih ganjel loh, itu sama. Jadi kalau hanya dibalut saja kemungkinan masih rembes, ya alir. Tetapi begitu dikasih ganjel itu dia akan kencang. Nah itu seperti itu. Ini sama. Abdominal thrust itu abdomen. Kedua chest thrust, namanya aja chest. Chest itu apa? Dada. Jadi ini di dada. Nah, tekan, ya itu chest thrust. Ya. Kemudian chest thrust digunakan pada pasien-pasien yang satu hamil. Loh, hamil. Jadi wong hamil itu ada kemungkinan choking juga. Nah hamil Pak, nah hamil masuk di abdominal thrust, ya kan nggak mungkin ya chest thrust. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah back blow. Back blow dari belakang, ya. Jadi kita hentakkan banter, ya. Jangan hanya di sini. Ini bayi, nek orang dewasa dintakkan, ya dintakkan. Jadi biar sampai muntah keluar. Nek kurang di ayo pak, wah apa ya? Nah, nanti dintakkan, ya 5 kali. Itu back blow. Kemudian itu kalau dewasa, kalau anak-anak, nah anak-anak juga bisa dengan back blow, ya. Tapi kekuatannya tidak sama dengan yang dewasa. Ya disesuaikan. Nanti anak-anak satu back blow. Kemudian yang kedua itu chest thrust dan back blow. Jadi bareng. Ya bareng. Itu. Kemudian bisa juga dengan chest thrust sendiri. Jadi back blow juga bisa. Untuk anak-anak loh ini ya. Anak-anak itu back blow, 2 chest thrust, 3 bareng antara chest thrust dan back blow. Nah itu seperti itu. Itu yang parsial. Kemudian kalau bayi itu back blow. Pernah melihat anak-anak yang ya bahasanya kalau itu tidak cuking, tidak tersedak, tapi habis minum di TTI itu ASI, itu kan biar sendawa. Itu kenapa dia apa? Kan gini, itu sama, ya. Itu biar mengeluarkan apa? Udara. Sendawa itu apa? Udara. Kan? Nah, udara itu kadang gledeng itu kan sumbatan, itu kan sumbatan berupa udara. Jadi biar kayak gitu kan nanti. Nah itu. Kemudian itu parsial. Sekarang yang total kan apa? Keseluruhan atau utuh. Wah, nek utuh ini biasanya apa yang terjadi? Pasien langsung meledak itu langsung pingsan. Ya, jadi namanya total kan orang itu kan berarti kayak kita itu kan dicekik. Iya enggak? Dicekik itu kan berarti kita tidak bisa bernafas. Kalau kita tidak bisa bernafas, itu kan artinya hipoksia. Orang yang hipoksia ya itu akan mengalami penurunan kesadaran. Nah, kemudian setelah penurunan kesadaran kan dia akan getak, yes kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu mengalami sumbatan total? Kalau dewasa itu ada 2, ya. Dengan Anda lakukan RJP saja. RJP. Jadi di RJP kan seperti chest, kompresi itu kan seperti chest thrust. Tapi chest thrust yang secara tidak sadar kan tetap seperti RJP ya biasa. Kedua bisa abdominal thrust dengan dari dari atasnya itu nanti mendorong di lambung sini, kayak gini, ya. Jadi biar keluar itu.
Jadi bisa abdominal thrust yang versi orang tidak sadar. Nah, tadi versi orang sadar itu kan dari belakang tindakan. Ini yang tidak sadar itu abdomennya didorong, ya, seret, dorong. Jadi kita dari atas pasien. Atau kalau tidak bisa ya lakukan RJP, lakukan kompresi terus. Jadi biar ada usaha untuk jebol itu untuk mengeluarkan sumbatan. Nah, selain itu untuk mempertahankan biar paru itu tetap bisa ngembang nempis. Artinya dia biar dapat udara, sirkulasi udara, oksigen itu biar tetap terjaga. Itu seperti itu. Nah, ya sudah diajari di RJP. Kalau dewasa itu, kalau anak-anak, mungkin tangan satu saja. Ya, kalau bayi dengan jempol, ya itu seperti itu. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya kok ini pasien tadi yang tidak sadar ternyata sudah keluar sumbatannya. Nah, kemudian dia masih henti nafas. Nah, kita punya kayak gini. Apa namanya? BBM, bag. Nah, bag ini valve itu apa ini namanya? Ada katup itu ini dipencet itu kan buka. Kalau ini tutup. Nah, valve emas itu masker. Ya. Nah, ini bagnya itu bag dewasa, ini masnya mas anak-anak. Iya gitu. Nah, harusnya ya dulu sih gede. Nah, maskernya itu kan harusnya ya, maskernya itu kan harus bisa nutupi hidung dan semua mulut. Ya, nah ini kan cuma cumit. Nah, dan ini memberikan adalah sesuai dengan volume tidal kita. Ya, kurang lebih ya 300 ya. Nah, itu memberikan nafas buatan. Itu. Itu kemudian apa lagi? Ponan RW. Gunakan teknik gatul cintip tadi sudah ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini ada nanti checklist untuk penanganan RW. 1. Kaji tanda objektif obstruksi jalan nafas loop Listenville. Jadi pertama tadi ini saya ulang ya. Nah, jadi nanti kalau ada pasien itu 1 seperti RJP, amankan dulu ya, aman. Setiap mau melakukan tindakan apapun pastikan aman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nek tidak langsung yo wis didelok sih, nek langsung yo jelas ya. Kita amankan, kita masih ini di jalan, ini masih ini kok tidak aman, ini harus kalau tidak langsung misalnya sudah di UGD ya, ini sudah aman. Nah, di situ respon. Ya, Pak. Respon kan ada beberapa, itu ada alet itu sadar penuh, aku ya, verbal itu karena rangsang suara. Kalau tidak dirangsang suara tidak ada respon. Pain itu nyeri, unrespon. Nah itu jadi Pak. Nah, lihat nanti ada respon enggak? Respon yang kita harapkan itu 1 verbal, 2 gerakan. Nah, kalau ini di dalam RW ya verbal. Ya, tidak ada respon. Anak-anak RJP kan, Mbak minta tolong, ada orang yang tidak sadar. Teleponkan 118, teleponkan 119, nah gitu. Cek nadi, ya kan? Oh, nadi ada. Berarti ini jantungnya bagus. Cuma kendalanya di RW-nya saja. Nah, kemudian apa? Cek. Nah, look, listen and feel. Lihat perkembangan dada, ya. Lihat perkembangan dada. Ya, dia mengembang atau tidak? Ya, itu. Mengembang. Nah, kemudian rasakan hembusan nafas itu di pipi kita itu, rasakan. Ada nggak hembusan nafas atau suara nafasnya didengarkan di telinga kita seperti ini. Ya, itu. 1. Kemudian ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kita lakukan pembebasan jalan nafas. Nah, pembebasan jalan nafas. Kalau ada,
ya sudah, nggak masalah karena wis ono nafas sih wis clear ya. Tinggal itu. Nah, kalau tidak ada, nah bebaskan jalan nafas. 1 headtil chin lip, headtil chin lip, ya itu. Kok ini ada jejas? Nah berarti pakai jaw thrust. Jadi ini di mandibula, ini didorong. Nah sambil kita lihat ada sumbatan atau tidak. Ada. Nah kalau ada kita lakukan cross Finger. sumbatannya berupa berapa dat? Finger Swab. Nah, kita di rumah sakit kita punya kayak gini, McGill for Sep. Nah ini oke. Dia bernapas. Saya itu pernah pasien habis operasi di kamar operasi, saya ambil ke bangsal ke ruangan. Apa yang terjadi? Apnu itu tidak napas, henti napas. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata gigi palsunya itu masuk separuh. Wah itu kalau sampai meninggal, padahal sudah selesai dioperasi, keluar kamar operasi udah di bangsal sampai meninggal, seperti rame itu. Ya harusnya itu kan pre-op-nya itu kan harus dicek dulu. Nah ada gigi palsu dilepas, kalau itu kan seperti itu ada itu. Nah itu jadi itu sangat berbahaya. Ternyata ini tadi ada jejas, ada curiga trauma servikal. Yang boleh kita lakukan adalah jaw thrust. Sambil kita lihat ada enggak sumbatan dengan cross finger. Ada sumbatannya berupa benda padat. Misalnya kita punya alat, pakai alat McGill for Sep. Nah, kita tidak punya, kita pakai jari kita, finger swab. Tapi jangan lupa kita tetap pakai APD, ya, pakai handscoon. Nah, itu nafas biasa. Kok ternyata begitu kita buka, suara yang kita dengar itu adalah suara snoring. Apa itu? Orang berkumur-kumur. Kayak kita nanti dulu. Nah, berarti ini kan sumbatannya berupa apa? Cairan. Apa yang harus kita lakukan? Suction. Nah, Anda sudah kenal kan namanya suction? Nah, cara suction itu kan sambungkan, suction, kemudian hidupkan. Nah, ini ada katup, ini kan kadang untuk buka nutup. Jadi saat masuk itu sebenarnya ini dibuka dulu, saat sudah masuk ini kita tutup. Untuk apa? Untuk mengurangi aspiksi atau aspiksi dari pasien tersebut. Nek ini kok selalu ditutup, artinya ini kan selalu nyedot. Jadi ini kan nyedot itu tahu nggak? Tahu kan nyedot itu kan narik. Nah kalau ini ketarik terus, dia itu kalau mau ada udara yang masuk maksudnya orang nafas itu kan ditarik, jadi dia kekurangan oksigen karena ini yang mau masuk disedot ini. Nah ini yang benar itu kan sebelum masukkan dulu, tutup, baru seperti itu. Ya itu evakuasi atau untuk membebaskan jalan nafas yang berupa cair. Ya cair itu bisa muntahan, bisa darah, ya bisa dahak, seputum, sekret, itu bisa. Nah itu. Kemudian, udah bersih. Begitu kita lepas, kok jadi ngorok, suara gurgling. Ya, gurgling. Apa itu suaranya itu? Ternyata lidahnya jatuh ke belakang. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Pasang opa. Oke, cari opa. Nah ini ukur dulu, ya, dari ujung telinga sampai ujung bibir. Ujung bibir kok apa ya? Ya toh, segitu aja. Tahu ya? Pokoknya kalau telinga yang kanan ya bibir yang kanan, jangan bibir yang kiri. Ya, ujung tukul kan ujungan di sini. Nah ini di paling pojok sini pokoknya. Ya. Nah ini oke, cocok. Kemudian masangnya cross finger untuk buka, ya. Buka mulut, kemudian ini dari arah atas kayak gini, ya. Kemudian masuk sampai separuh, ya, masih separuh, nanti akan diputar. Nah, diputarkan ke bawah, kemudian masukkan. Nah, ini terpasang opa. Nanti kalau bila mana suatu saat juga akan timbul cairan yang muncul di sini,
Nah, nanti bisa juga kita section ya. Nah, tadi masukkan dulu. Nah, pencet, nah, putar, nah, ini lepas, ini masukkan, pencet, nah ini yang berupa cairan nanti akan kita section. Ini OPA. Kemudian selain OPA apa? Ini caranya mengeluarkan OPA kayak gini. Nah, segaris dengan lengkungan OPA. Kemudian kalau ternyata di mulutnya itu ada sesuatu yang tidak bisa dipasang OPA. Nah, kita pasang nasofaringal airway. Nah, besok bawah. Nah, naso itu kan biasanya segini panjangnya segini. Ya, juga melengkung kayak gini. Nah, biasanya terbuat dari bahannya kayak karet ini. Nah, ini nanti ukurannya juga sama. Kelingking, ya. Jadi ukuran jari kelingking itu kan ukuran lubang hidung kamu itu. Nah, hidung kamu kok lebih besar berarti kan kadang Anda itu sok bersih-bersih kayak gini dulu semakin lebar itu. Nah, ini nanti cara memasukkan sesuai dengan lengkungan nasofaringal airway. Terus lagi nanti sampai mentok sudah. Cara melepas juga tinggal ditarik, tapi sebelumnya dipasang dengan gel dulu, ya gel dulu. Pak, nek opah tadi pakai gel nggak usah. Nek opah ini pakai gel nggak usah. Ya, kalau yang naso pakai gel, ya karena nanti akan nggak pakai gel dia akan melukai saluran membran yang ada di dalam hidung. Naso. Yang selanjutnya pakai alat itu dengan ETT, endotracheal tube. Nah, cara pemasangannya dengan laringoskop. Nah, ini juga sama dari kelingking, ukuran berapa. Nah, itu sudah dipelajari dengan sendiri kan. Nah, laringoskop. Nah, ini cara membebaskan jalan nafas dengan alat ETT, ya, intubasi. Nah, cara ini kan ada kuncinya. Nanti lepasnya ini kuncinya digemboskan, kemudian tarik kayak gini. Ini intubasi. Kemudian cara yang keempat, OPA, naso, ETT, kemudian laryngeal mask airway, LMA, ya, LMA. Ini caranya, ini digemboskan dulu, ya, gemboskan dulu. Tapi sebelumnya itu kalau di tempat kami memang mau pasang intubasi, mau pakai itu dicek dulu apakah gembos enggak. Karena walaupun baru itu kadang ada yang bocor, ya. Nek bocor kan kalau udah dipasang ternyata bocor kan eman ya. Nah, itu. Nah, ini cara memasukkan kan kayak gini. Jadi cross finger ini dimasukkan. Jadi ini menghadap ke sana, tidak menghadap ke sini. Jadi menghadap ke sana, nanti ditutupkan ke epiglotis, ke saluran yang ke paru. Nah, udah, kemudian dikunci. Ya, dikunci. Nah, dikunci habis itu, nah tinggal nanti dia masih spontan atau tidak. Kalau tidak spontan, artinya spontan itu nafasnya spontan atau tidak. Kalau spontan ya tinggal nanti dikasih oksigen. Kalau tidak spontan ya pakai ini apa namanya, ambubek atau BBM, atau mungkin tinggal sambungkan ke ventilator, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini, ya. Itu pakai laryngeal mask airway, LMA. Lepasnya juga sama, ini dikendorkan, ya, kendorkan, kemudian ditarik. Nah, seperti itu LMA. Kemudian cara mengukur oro sudah, naso sudah, teknik posisi stabil nanti gitu. Nah, kemudian untuk melakukan teknik pembebasan atau pengeluaran obstruksi jalan nafas itu melakukan teknik finger swab. Finger swab itu tadi sebelumnya di finger swab itu cross finger dulu, karena kadang itu kalau nggak dibuka dulu mulutnya itu mau di finger swab itu susah, ya. Jadi buka dulu dengan cross finger swab, ya. Jadi cross finger, nah nanti finger swab, ya, finger swab, jadi di swab. Kemudian melakukan teknik Heimlich maneuver. Ini teknik sumbatan jalan nafas yang pasien masih sadar, atau sumbatannya berupa sumbatan parsial.
Nah, yang pertama choking tadi itu dengan Heimlich manuver. Ya. Heimlich manuver itu kan seperti apa? Heimlich manuver itu satu dengan abdominal thrust. Ya. Abdominal thrust itu kan seperti ini. Ya, tadi genggam, bintakan 5 kali. Kemudian chest thrust sama di dada, ya. Jadi bintakan. Memang bintakan tidak hanya ditekan-tekan. Kemudian back blow, ya. Back blow ini dari belakang tadi bintakan. Ya, itu seperti itu. Itu. Kemudian kalau pasien itu semuanya tadi, oh ya, satu lagi, yang total dia tidak sadar itu ada 2. Satu dengan kompresi dada, ya, kompresi dada. Harapannya nanti keluar dan nanti paru tetap ngembang ngempis, ya, karena dia tadi sempat henti napas. Nah, atau abdominal atas yang dari atas, ya, ditekan tadi. Itu. Nah, kalau nanti pasien-pasien tersebut kok ternyata sudah teratasi, ya, sudah teratasi artinya aeronya clear, ya, sudah tidak ada sumbatan, lakukan posisi recovery, ya. Posisi recovery ini posisi miring, ya, miring. Untuk apa? Menjaga kepatenan jalan napas. Kepatenan jalan napas itu biar napas itu biar dimana pasien itu suatu saat misalnya muntah, dia tidak akan menyumbat jalan napas, artinya harus miring. Caranya gimana? Jadi ini telentang, nanti tangan, misalnya ini telentang kayak gini, tangan kanannya kayak gini, ya, tangan kirinya dibuat kayak gini, ya. Kemudian kakinya ditekuk kayak gini. Kemudian dari sini narik. Jadi nanti akhirnya kayak gini. Nah, miring kayak gini. Ada gambarnya aja ya? Ada Pak. Nah, Di RJT kayaknya. ada kelas. Kapan? Nanti jam berapa? Oh, sudah mulai. Tinggal sedikit. Ikan tinggal breathingnya. Gak apa ya? Paling 10 menit. 10 menit ya? Apa 5 menit? Nah, sekarang yang breathing management. Breathing management itu adalah pernapasannya. Ya, pernapasan itu dibagi menjadi 2, pakai alat dan tanpa alat. Kalau yang tanpa alat itu bisa dilakukan dengan mulut to mulut. Apa itu? Mulut ke mulut. Tapi saat ini tidak direkomendasikan karena berbagai hal, ya, penyakit, ya. Sekarang itu kan kita tidak tahu bahwa pasien yang akan kita mulut to mulut itu dia mempunyai penyakit tertentu enggak? TB, COVID, HIV. Tapi kalau Anda ternyata kok dia keluarga atau Anda kenal, silahkan mulut. Kedua, mutunus. Mulut itu mulut ke hidung. Jadi kayak gini. Mulut itu ya mulut kita nutupi semua. Nanti kita kasih tiupan. Nah, kita napas dulu. Nah, kita kayak gitu. Ya. Mutunus hidung. Ya. Kemudian mutu stoma. Stoma itu biasanya kalau di sini ada terpasang. Oh ya, satu lagi terpasang ini endo apa namanya? TT, tracheal tube ini. Nanti kalau Anda di ICU itu orang terpasang kayak gini, pasien-pasien itu yang lama terintubasi akan dipasang kayak gini. Itu bisa. Ya, kalau sudah terpasang ETT di sini, itu pasien itu tidak nafas dengan di sini. Ya, ini tambahan ini tadi ya. Jadi OPA, naso, ETT, LMA dan TT. Nah, itu. Nah, kemudian mutu barrier itu dengan mas, bisa pakai plastik, bisa pakai begini, ya. Jadi nanti dikasih tiupan pakai masker kayak gini. Jadi tidak secara langsung itu. Jadi itu. Kemudian back mask ventilation itu pakai ini, ya. Nah, ini caranya seperti ini untuk memberikan oksigen ke dalam pasien, ke tubuh pasien, ya. Jadi ada mutu-mut, mutunus, mutustoma, BVM. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk
oksigenasi itu ada berbagai macam. Satu adalah nasal kanul. Nasal kanul sudah tahu belum? Nasal kanul itu dibagi menjadi dua, ya. Kamu udah bayar toh? Iya. Ini nasal kanul itu seperti ini, ya. Ini namanya binasal. Ini ada dua. Yang satu mononasal, mononasalnya hanya satu saja. Itu biasanya kalau mono itu digunakan pasien-pasien terintubasi tidak ventilatoran itu dimasukkan sini. Atau ini tadi, nah, masukkan sini untuk menambah oksigen. Nek mono binasal itu seperti ini. Pemasangannya dari depan kayak gini, ya. Nanti, nah, centelkan ke kuping kayak gini, diikatkan di telinga kayak gini. Jadi kadang kalau teman-teman lihat kok kayak gini, ya, kemudian ke bawah itu kadang di sini nekuk, kalau nggak nekuk itu ganjel itu bikin tidak nyaman. Jadi nanti kalau binasa kayak gini, nah ini kayak gini, nah ini, oke, itu yang nasal kanul, simple mas, nasal kanul, sorry. Kalau yang mutunus, mutustoma itu oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu hanya sekitar 15%. Ya. Kalau yang nasal kayak gini itu sekitar 25 sampai 30 lah. 24 sampai 30% itu bisa masuk. Nah, kalau yang simple mas itu kan seperti mau kayak sing dibuka tadi ini. Simple mas itu tidak ada ininya, tidak ada bagnya ini. Nah, ini bisa sekitar 60, ya 30 sampai 60% masuk ke dalam tubuh itu. Nah, ini yang simple mas. Berapa oksigen yang diberikan? Ini sekitar 6 sampai 8 liter per menit. Nah, selain simple mas adalah NRM. Nah, ini non repeating mass. Itu bedanya ada bagnya kayak gini. Nah, ini berapa liter per menit? Nah, 8 sampai ada yang 12, ada yang 15. Itu. Jadi caranya ini dicolokkan dulu ke oksigen, sentral oksigen, gas. Kemudian diatur dulu 8 sampai 12 atau 8 sampai 15 itu. Ini ditutup dulu. Ini digelombongkan dulu. Nah, setelah digelombongkan, nah, nanti baru dipasang. Jangan sampai seperti ini, ya. Oh, ini yang simple mas ya nih. Ini mikromes ini untuk nebulizer ini, ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai masih baru lipatan kayak gini, dilepas dari plastiknya, dipasang kayak gini. Nanti dia akan hipoksia, kelepek. Nah, ini digelembungkan dulu, diisi oksigen, baru ini dipasangkan. Ya, 8 sampai 12 atau 8 sampai 15. Itu NRM. Itu sudah kayak gitu aja. Jadi kalau breathing itu mengkaji tanda kandungannya itu. Nah, nanti caranya misalnya pembebasan jalan nafas itu pertama untuk kita menilai, mengetahui bahwa pasien itu ada gangguan airway breathing itu seperti apa. Oh, Lord Glenniston, caranya gimana? Gitu. Kemudian kedua, oh ini kalau ada curiga ada sumbatan, cara pembebasannya seperti apa? Nek pasien ini membebaskan jalan nafas dengan tanpa alat itu misalnya hidung intik jotras, nah, seperti itu, atau mungkin cross finger. Nah, kemudian cara membebaskan dengan alat, nah dengan mungkin majul forceps, dengan OPA, naso, dengan LMA, kemudian dengan ETT, dengan TT, seperti itu. Nah, kemudian cuking. Nah, cuking atau tersedak itu cara mengeluarkan seperti apa? Nah, dengan tadi ada bunatra, jestras, geblu. Nah, anak-anak seperti apa? Ya, geblu, jotter, jestras atau dua-duanya. Lalu bayi seperti apa? Kayak gitu. Kemudian untuk breathing tadi hanya sekedar tahu aja, nanti soalnya kadang muncul misalnya nanti ada soal-soal itu kayak mutunus itu muncul, tapi untuk pelaksananya memang sudah jarang dilakukan, ya. Itu.
pemberian nasal kanul, caranya gimana masang, nek nasal itu berapa liter per menit, misalnya berapa liter per menit atau misalnya 2 sampai 4 misalnya kan itu. Nanti masuk ke tubuh itu berapa persen, ternyata sekitar 30 24 sampai 30. Nek mut tadi sekitar 15. Ini simpul emas itu sekitar berapa sampai 60. Ini kalau NRM hampir 90 bahkan sampai 100%. Itu saja. Ada pertanyaan? Itu Nah, kalau nggak ada, kapan kita mau evaluasi? Sudah tahun baru. Tahun baru Pak, tahun baru. Tahun baru. Kayaknya Tahun besok, Pak. Januari, Pak. Eh? Kayak sepertinya Januari. Apanya? Tahun besok Pak. Tahun depan. Tahun depan. Oh, ini sudah mulai libur. Ini kan udah selesai Pak. Untuk bulan ini udah full dengan Udah full. matkul yang lain ya. Ya sudah. Nanti berarti ya Januari berarti ya. Kalau tanggal 28 nggak bisa. Kalau untuk Kamis ya, Kamis itu kami full Pak dari pagi sampai sore. Tapi 28 ya nggak bisa. 29 Jumat itu ya. jam 10 Eh, udah. dua itu tuh udah ujian belum sih? Belum ya? Ujiannya tahun depan. Kan itu 29 ini. Oh, maksudnya bulan ini. Nanti saya Ya komunikasikan udah. lagi ke Bapak aja. Ya, oke. Nanti dikomunikasikan. Saya hanya dengan kelompok ini sama kelompok yang kemarin ya. Iya. Biasanya kelompoknya B2, A2, C2 gitu. Oh, jangan-jangan nanti Kelompok. ada tambahan lagi ya. Ya sudah, kalau kayak gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak, untuk besok evalnya semisal digabung gitu A2 sama C2 berarti Boleh nanti kan dua pantun. dua pantun. Nanti per kelompok atau individu? Individu aja nanti kan bisa. Satu-satu berarti. Ya, Dua satu. orang ya? Dua orang. Jadi mestinya Anda kan siap semua. Tetapi Iya. nanti saat diuji itu tidak harus semuanya itu Anda lakukan. Oh. Misalnya yang maju dua ini, yang satu misalnya saya mendapat pembebasan jalan nafas tanpa alat. Itu kan ada jotras, ada head jilid. Mungkin yang satu coba praktekkan jotras, yang satu head jilid. Gitu. Tapi kan masing-masing kan dua-duanya harus tahu caranya head jilid seperti apa, jotras seperti apa. Cuma nanti di saat evaluasi mungkin hanya dapat satu. Misalnya, oh yuk cara pembebasan jalan nafas dengan alat apa salah satunya? Opa, ini naso, coba naso, kayak gitu aja. Jadi tidak semua opa, naso, urut. Walaupun harusnya memang seperti itu, tapi saya yakin semuanya akan belajar. Belajar itu artinya ada kemungkinan saya itu nanti akan Dapat yang ini. mendapat yang ini. Artinya kan harus bisa. Walaupun ternyata nggak dapat ini, dapat ini. Begitu? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?